Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sorofa, NIM 20104111108. Saya dari kelas manajemen C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berupa tugas ujian akhir semester dengan pelajaran Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Ahmad Farur Roji, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, dengan materi pengembangan sistem informasi pada PT Sari Melati Kencana Tbk atau Pizza Hut Indonesia. Pengertian sistem informasi. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Pengertian sistem informasi menurut O'Brien, yaitu sistem informasi merupakan kombinasi dari setiap unit yang dikelola orang-orang, hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, jaringan komputer, serta jaringan komunikasi, data atau komunikasi, dan database atau basis data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang bentuk organisasi. Pengembangan sistem bagi perusahaan. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Perlunya melakukan pengembangan sistem. Ketidakberesan dengan sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak berjalan dengan baik, yaitu diprakarsai oleh pertumbuhan organisasi. Yang kedua ada meraih kesempatan-kesempatan. Yang ketiga yaitu adanya instruksi dari para pemimpin ataupun pemerintah. Pengembangan sistem. Harapan dari sistem yang baru yaitu dapat disingkat dengan PICES yang berasal dari kata performance, information, ekonomi, kontrol, evidensi, dan service. Performance maksudnya adalah performa dari sistem yang baru yang akan dilaksanakan di suatu perusahaan. Kemudian ada informasi. Informasi yang dihasilkan oleh sistem baru diharapkan menjadi informasi yang sangat akurat dan sangat baik untuk perusahaan tersebut. Kemudian ada ekonomi. Dalam ekonomi ini menjelaskan tentang proses dalam jual beli, ekspor impor yang ada dalam perusahaan tersebut dengan melakukan penerapan sistem yang baru. Kemudian ada kontrol. Dalam kontrol ini terdapat pengontrolan dalam sistem-sistem yang baru. Kemudian ada evidensi atau daya guna. Maksudnya yaitu sistem yang baru ini akan memanfaatkan sesuatu yang dapat menghasilkan daya guna yang sangat baik. Kemudian terakhir ada service, yaitu perbaikan. Perbaikan dari sistem-sistem yang lama untuk dijadikan sistem-sistem yang baru. Pizza Hut Indonesia. Pizza Hut Indonesia merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk dapat melakukan pemesanan take away dari Pizza Hut restoran, delivery, dan take away dari outlet PHD. Khusus pengguna baru bisa mendapatkan keuntungan senilai Rp200.000 dengan download aplikasi Pizza Hut Indonesia. Klasifikasi sistem yang digunakan. Yang paling atas ada informasi sistem, kemudian turun ada operation support system, kemudian ada manajemen support system, di mana kita mulai dari operation support system,
turun lagi dibagi menjadi 3, yaitu ada Transaction Processing System, kemudian ada Process Control System, yang ketiga yaitu ada Enterprise Collaboration System, di mana Transaction Processing System itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada Point of Sales, kedua yaitu ada Financial System, ketiga yaitu ada Inventory Management, yang keempat yaitu ada Internet Ordering. Kemudian dari Process Control System itu dibagi menjadi beberapa, yaitu ada Alert, Manager, to Potential, and Problem. Kemudian dari Enterprise Collaboration System ada turun lagi menjadi Network with Headquarter. Kemudian dari Management Support System turun lagi menjadi 3, dibagi menjadi 3, yaitu ada Management Information System, kemudian ada Decision Support System, yang ketiga yaitu ada Executive Information System. Kita mulai dari Management Information System, dibagi menjadi 3, yaitu ada HR Management, Performance Monitoring, yang terakhir yaitu ada Reporting. Kemudian di Decision Support System itu ada Business Forecasting. Kemudian di Executive Information System itu ada Performance Analysis. Pengembangan sistem informasi pada PT Sari Melati Kencana Tbk yaitu Pizza Hut Indonesia. Pada saat ini, Pizza Hut Indonesia sedang gencarnya dalam mengembangkan berupa pelayanan terhadap pelanggan dengan beberapa program, yaitu Pizza Hut Indonesia dalam hal ini mengupayakan kepuasan dan kepraktisan pelanggan dalam pemesanan serta pembayaran. Dikarenakan pihak Pizza Hut Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai platform pembayaran digital dan bank, serta bekerja sama juga dengan platform jasa pengiriman makanan kepada pelanggan. Hal ini tentunya merupakan pengembangan dalam sistem informasi manajemen pemasaran dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dipadukan dengan peluang pemasaran yang cukup besar. Di sebelah kanan saya ini ada Pizza Hut Indonesia yang bekerja sama dengan beberapa platform pembayaran, yaitu ada OVO, GoPay, Dana, Link Aja, Paytrend, ShopeePay, Sakuku, dan GoMobile. Serta Pizza Hut Indonesia ini bekerja sama dengan platform pembayaran melalui bank, yaitu ada BNI dan BRI. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada Pizza Hut Indonesia yang bekerja sama dengan beberapa aplikasi, yaitu ada aplikasi Pizza Hut Indonesia, kemudian ada aplikasi Gojek, kemudian ada aplikasi Grab. Di mana ketika kita memesan Pizza Hut Indonesia melalui Pizza Hut Indonesia dengan aplikasi Pizza Hut Indonesia, maka pengirimannya akan melalui PHD atau delivery. Kemudian apabila kita memesan makanan melalui aplikasi Gojek, yaitu ke dalam GoFood, maka pesanan kita akan dikirim melalui Gojek. Kemudian apabila kita pesan di aplikasi Grab, yaitu di GrabFood, maka pesanan kita akan dikirim melalui Grab. Flowchart pemesanan Pizza Hut melalui aplikasi Gojek. Pertama kita mulai terlebih dahulu, kemudian langsung ke dalam GoFood. Masukkan nama restoran atau kafe, kemudian masukkan pilihan menu, kemudian masukkan deskripsi barang, masukkan nama pengirim dan penerima beserta nomor telepon. Kemudian masuk ke menu cash atau pembayaran. Membayarnya melalui GoPay. Dan pesanan tinggal kita tunggu di rumah. Dengan aplikasi Gojek ini, pengendara Gojek akan mengantarkan makanan kita sampai ke rumah. Flowchart pemesanan Pizza Hut melalui aplikasi Grab. Pertama, buka aplikasi Grab, pilih layanan GrabFood, kemudian buka halaman pencarian, kemudian ada dua pilihan. Pertama, kita input nama, makanan atau restoran secara langsung. Yang kedua yaitu pencarian berdasarkan kategori, harga, jarak, promo, ataupun barang makanan yang paling laris. Kemudian kita masuk ke dalam klik menu makanan, lalu akan menunggu halaman detail menu makanan.
Untuk proses pemesanan dapat dilakukan dengan menekan ikon plus atau min untuk menambah atau mengurangi jumlah menu makanan yang kita pesan. User dapat menambahkan catatan di masing-masing menu yang ada dengan memasukkan keterangan bagian bawah judul per submenu. Kemudian klik tombol lihat keranjang pada bagian bawah pada page detail menu, lalu akan muncul halaman keranjang. Kemudian kita dimasukkan ke dalam dua pilihan, yaitu pertama ada pilihan metode pembayaran yang bisa melalui tunai ataupun saldo OVO. Yang kedua ada halaman promo, memilih untuk pakai voucher promo atau tukar poin, di mana bisa melalui tab tukar poin atau tab voucher untuk melihat voucher mana saja yang sedang aktif, dan user tinggal menggunakan voucher tersebut dengan mengklaim kode voucher yang telah tertera. Kemudian masuk ke dalam lakukan proses pemesanan sekarang. Ada dua pilihan. Yang pertama yaitu klik tombol pesan pada page keranjang, kemudian proses pencarian driver. Kemudian terakhir ada order status pesanan diproses oleh driver. Kemudian yang kedua yaitu jika user tidak melakukan proses pemesanan saat itu juga, menu-menu makanan yang sudah dipilih oleh user akan tersimpan pada bagian keranjang yang bisa dilihat di ikon keranjang pada aplikasi GrabFood. Flowchart pemesanan Pizza Hut melalui aplikasi Pizza Hut Indonesia. Seperti gambar di sebelah kanan saya ini, paling kanan, itu aplikasi smartphone order online di atas pada saat ini terdiri dari 3 aktor. Di antaranya yaitu customer, admin, dan kepala toko, serta mempunyai 4 behavior atau kebiasaan. Di antaranya yaitu pertama, satu buah sistem yang merupakan rancangan usulan proses sistem pada customer. Kedua yaitu satu buah aktor, yaitu customer yang dapat melakukan kegiatan yaitu proses melihat halaman utama, kemudian melakukan pemesanan untuk pengantaran atau delivery, atau ambil di tempat atau take away. Ketiga yaitu satu buah aktor, yaitu admin yang bertugas menerima hasil pemesanan customer. Keempat yaitu satu buah aktor, yaitu kepala toko yang bertugas menerima report hasil penjualan. Kemudian gambar aktivitas diagram pemesanan PHD. Aktivitas diagram sistem untuk prosedur pemesanan produk yang dilakukan customer diusulkan saat ini yaitu sebagai berikut. A. 1. Initial node sebagai objek yang diawali. B. 6 activity sebagai stage dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi di antaranya, yaitu pertama, customer melihat menu produk yang terhubung dengan admin. Kedua yaitu customer memesan produk yang terhubung dengan admin. Yang ketiga yaitu customer memilih pesan di tempat. Keempat, customer memilih pesan antar. Kelima, admin menerima hasil pesanan dari customer. Kemudian keenam, customer melakukan pembayaran setelah pesanan telah diterima. Dan terakhir yaitu nomor 7 yaitu satu initial final node yang merupakan aktivitas akhir kegiatan. Dipandang dari metodologi yang digunakan. Pendekatan terstruktur. Menyediakan pada analis sistem, tambahan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem di samping tetap mengikuti ide dari sistem life cycle. Pizza Hut Indonesia menerapkan strategi sistem informasi marketing melalui 3 tahapan yang disebut customer life cycle. Tahapan-tahapannya sebagai berikut, yaitu ada acquire atau memperoleh, enhance atau menambah, retain atau menahan. Pendekatan sistem memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya. Dipandang dari cara menentukan kebutuhan dari sistem. Melakukan pendekatan atas turun atau top down. Dimulai dari level atas organisasi yaitu level perencanaan strategis,
Pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijakan organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan informasi. Kemudian turun ke proses transaksi, yaitu penentuan output, input, basis data, prosedur-prosedur, dan kontrol. Kemudian dipandang dari cara mengembangkan, Pizza Hut Indonesia menggunakan pendekatan moduler, berupa memecah sistem yang rumit menjadi bagian atau modul yang sederhana sehingga sistem akan lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Dipandang dari teknologi yang akan digunakan, pendekatan berkembang, menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja pada saat itu dan hanya akan dikembangkan pada periode berikutnya dan disesuaikan dengan kebutuhan. Fitur yang terdapat pada layanan Pizza Hut Indonesia atau terkhusus pada aplikasi Pizza Hut Indonesia. Pertama, ada tampilan menu login. Menu login ini untuk masuk ke menu utama. Bila customer belum mempunyai akun, maka customer wajib melakukan register pada menu berikutnya. Kemudian ada tampilan menu register yang kedua. Customer melakukan registrasi dengan mengisi nama, password, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal lahir. 3. Tampilan menu utama. Menu utama ini customer telah berhasil login dan terdapat tampilan menu pizza, slide and dessert, beverage, promotion, PHD profil, dan value deal. Kemudian yang keempat yaitu tampilan menu pizza. Menu pizza ini terdapat banyak pilihan varian topping pizza yang bisa dipilih customer dengan cara menyentuhnya saja. Lalu akan menuju pada tampilan list menu yang telah dipilih. Kemudian yang terakhir ada from menu detail produk. Yaitu menu produk ini menampilkan detail pesanan berupa nama pesanan, harga jumlah pesanan, jenis pengambilan pesanan, bisa melalui delivery atau take away. Setelah itu, bila customer telah selesai melakukannya, kemudian customer menyentuh logo order, maka pesanan sukses untuk dipesan. Struktur organisasi pada PT Sari Melati Kencana Tbk atau Pizza Hut Indonesia. Bagian organisasi PT Sari Melati Kencana. Pertama yaitu ada presiden direktur, kemudian di bawahnya ada development, ada quality assurance, kemudian ada SCM, kemudian ada operation manager, kemudian ada marketing, kemudian ada HRD, kemudian ada finance, dan di bawahnya finance itu ada information technology atau IT. Di bawah operation manager yaitu ada beberapa, yaitu ada district manager, kemudian ada area manager, kemudian ada restoran manager, ada asisten restoran manager, kemudian ada shift leader, kemudian ada crew trainer, setelah itu ada crew 2, di bawahnya ada crew 1, kemudian ada kontrak, dan yang paling bawah yaitu ada part time. Struktur organisasi Pizza Hut di outlet Pizza Hut. Pertama ada manajemen, kemudian ada manager, di bawahnya lagi ada asisten manager, kemudian ada shift leader, di mana shift leader ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada staff, ada waiters, ada chef, ada kasir, dan yang terakhir ada OB. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.